Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Senang sekali saya Novia Filda dapat kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semua dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak. Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini. Aktor Kevin Julio berbagi cerita seputar karakter tokoh yang ia perankan dalam sebuah serial terbarunya. Dijumpai dalam sebuah kesempatan di Senayan, Jakarta Selatan pekan lalu. Cowok 30 tahun itu pun mengungkapkan peran unik yang ia mainkan. Dikatakan Kevin peran tersebut ia terima lantaran ide cerita serta karakter tokoh unik yang ia perankan untuk pertama kalinya. Ia mengaku tidak kapok jika kemudian hari akan datang tawaran serupa yang menyambanginya. Sampai dia di umur 28 atau 29 itu masih ya cari aja sendiri lah ibaratnya. Mau jadi apa gitu. Lumayan sih sebenarnya ada melakukan beberapa riset juga, cuman ada beberapa hal yang memang langsung dikembangin di lokasi. Tergantung saya cicat sama sutradaranya. Ya ada beberapa film lah mungkin yang memang saya tonton. Kayak apa sih? Sebenarnya sih lebih kepada apa ya? Slaynya itu sebenarnya lebih kepada balik lagi karakter sih, sebenarnya masih bingung aja gitu kan, karena emang kan di sini kan latar belakangnya udah kehilangan sosok bapak ibaratnya gitu, dan saya emang hidup dengan ibu yang emang karakternya juga lucu gitu, unik gitu sebenarnya. Ya jadi sebenarnya agak sedikit ke bawah. Mesti ditonton nanti sampai akhir jadi biar bisa lebih jelas. Sebenarnya nggak sesuai itu banget. Pas ditawarin nggak sih, gue baca dulu pasti apa segala macam sinopsisnya gitu, dan ini logika apa enggak gitu loh, karena gue juga nggak mau ngambil sembarangan juga gitu kan ya. Apakah karakter ini kira-kira bisa dijalani sama gue apa enggak gitu, karena kan cukup sulit ya. Udah gitu syutingnya juga cukup lama, 1,5 bulan gitu, dan kalau misalnya lo nggak siap mental kayaknya agak pusing juga sih untuk ngejalanin itu. Cuman kan ini kan dibawa fun sih. Setelah syuting masih ke bawah nggak sih? Masih dong, lihat banyak lah ya. Enggak. Apa? Cara mempersiapkan mental. Itu sih ya. Justru biasanya kalau gue syuting lagi normal nih ya, ibaratnya kayak emang karakternya normal gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat dari jam 10 malam tiba-tiba gue berubah gitu. Nah tapi kalau misalnya ini sekarang nih gue lagi ngejalanin itu, tiba-tiba kalau misalnya udah lewat dari jam 11 malam gue tiba-tiba balik lagi jadi normal. Enggak sih, setiap gue masuk set aja sih, profesional aja, karakter. Kalau misalnya baru masuk set ya baru. Dan karena kita ada proses reading juga lagi di set gitu kan sama teman-teman lain. Dan terusan kayak gitu capek juga. Adegan yang paling sulit apa sih di sepanjang ini? Part gue sebenarnya lumayan cukup banyak ya, karena emang cukup complicated juga, semuanya ada berhubungan lah. Gue bantuin sahabat gue Yuki, gue bantuin teman-teman yang lain juga gitu. Jadi emang di sini sebenarnya bisa dibilang problem solver lah gitu lah. Emang ngurusin teman-teman juga gitu, tapi ngurusin diri sendiri aja sebenarnya belum becus gitu. Ya gitu sih paling. Belum tahu sih nanti kedepannya kalau ada yang nawarin, belum tahu. Tapi ada adegan yang harus di-retake berkali-kali nggak sih? Di-retake berkali-kali, paling dari segi kalau lagi dialog aja sih ya. Dialog itu kan sometimes dari sutradara sendiri emang cukup panjang kebanyakan gitu, dan emang harus cepet pace-nya, jadi itu yang paling dipelajarin sih, dan itu emang harus dihafalin dari reading gitu, jadi emang bisa menguasai skenario tersebut. Ya mungkin kalau di film yang lain, ada di film atau di project yang lain memang dengan latar belakang yang beda ya kan, dengan cerita yang beda, ya kenapa enggak. Berarti nggak kapok untuk meranin yang seperti ini tadi? Gue sih gue aman sih, belajar sih sebenarnya. Belajar dari Tante Dewi juga nggak sih?
untuk bahasa-bahasanya? Beberapa bahasanya gue ambil. Kalau misalnya gue gitu semua, jadinya jatuhnya karakternya beda lagi. Kebetulan ini belum tayang, jadi nanti ini belum tahu. Bakal di Sebenarnya sih kalau buat gue pribadi harusnya nggak akan ada masalah ya, karena ini gue melakukan ini dengan profesional banget gitu, dan gue mengikuti cerita. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang gue sampaikan sebelum gue memulai project ini, banyak banget pertanyaan yang gue lanjutkan ke saudara, ke ibu saudara. Ini gimana gitu, apakah ini akan menjadi beban atau akan menyinggung atau apa gitu. Sebenarnya sih enggak gitu, karena dan setelah gue baca segala macam, masuk loh.